Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ignatius Rahul. Saya dari kelas A2 dengan nomor NIM 2010417157. Saya ingin menjawab UTS Manajemen Operasi 2. Ya, mari langsung saya mulai menjawab. Yang pertama, definisi mengenai teknik transportasi metode NWC, yang dimana merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengoleksikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya dimana yang pertama, pengisian sel _kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai the map, bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Metode biaya terkecil merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuai kembali cara total biaya FAM, yang dimana metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed part, yang dimana jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara biaya terkecil berikutnya. Untuk setiap kolom merupakan mampu baris, kemudian pilih seleksi biaya terbesar dari alokasi produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Modi merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penutupan segi 4 yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Ya, saya lanjut ke jawaban saya yang nomor 2. Produser menggunakan teknik transportasi produser pembecahan dengan NWC. Cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produk sumber supply dan atau permintaan tujuan map. Aturan yang berlaku pada metode NWC ini adalah sebagai berikut, yang dimana pertama, mengalokasikan awal nilai sel ditetapkan pada sel yang berada di ditunjuk kiri atas tabel. Nilai sel awal tergantung pada kedalaman langkah-langkah dalam mengatur solusi awal dari metode ini adalah sebagai berikut. Alokasi nilai sebesar mungkin pada sel X11 dengan memperhatikan kendala
supply dengan demand. Contoh X11 sama dengan mid SI/DI. Yang kedua, mengalokasikan nilai sebesar mungkin pada sel yang berbelah dengan sel X11. Contohnya, bila S1 lebih kecil dengan D1, maka X11 tambah X12 sama dengan S1 kali X12 sama dengan S1 lebih kecil D1. Maka X1 ditambahkan dengan 21 min D1 kali 21. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai semua kendala terpenuhi. Prosedur pemecahan dengan LC metode last cost, melakukan alokasi secara sistematik pada kotak-kotak berdasarkan biaya transportasi minimum. Langkah-langkah metode ini adalah: yang pertama, pilih kotak dengan biaya transportasi CIJ terkecil, kemudian alokasi penawaran aturan permintaan sebanyak mungkin. Untuk CIJ terkecil, XIJ sama dengan minimum SI kali DJ yang akan menghabiskan baris I atau kolom J. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Yang kedua, dari sisi kotak yang ada kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi CIJ terkecil dan alokasi sebanyak mungkin pada baris I atau kolom J. Yang ketiga, proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Prosedur pencegahan dengan FAM dalam penentuan solusi awal FAM. Menetapkan konsep dengan denda dimaksud sebagai selisih atau dua biaya terkecil pada sel-sel sebaris sekolom. Langkah-langkah penjelasan metode FAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mana hitungan perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris kolom yang dipilih pada dua tertentu jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolom yang serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, di mana artinya supply telah dapat terpenuhi. 5. Ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Prosedur pembacahan dengan metode ini merupakan alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Metode MODI ini memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu banyaknya kotak tersisi harus sama dengan banyaknya baris ditambahkan banyaknya kolom dikurangkan satu cara untuk memenuhi nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan di mana RI tambah KJ
sama dengan CG, di mana RI sama dengan nilai baris ke I, KJ sama dengan nilai baris ke J, CIJ, sama dengan biaya pengangkutan satu unit barang dari nilai tersebut. Ya, saya langsung menjawab pertanyaan yang keempat, yang dimana kami suruh melihat video yang dikirimkan oleh dosen kami, yaitu beliau Pak Adi. Saya langsung menjawabnya yang keempat. Nama pembicara dalam video tersebut adalah Diah Amzria. Judul materi dari video tersebut adalah Manajemen Operasi Bab 4. Permasalahan penjelasan tentang video tersebut adalah apa yang dimaksud dengan permalangan, pentingnya strategi terhadap peramalan, tujuan langkah dalam sistem pemalaman, pendekatan permalaman berdasarkan pada runtun waktu, metode pemalaman asosiatif, yang dimana analisis registrasi dalam koleksi memonitor dengan mengambilkan peramalan dalam sektor jasa, render, dan hazard, di mana 2008 mengidentifikasi peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Kegiatan peramalan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan. Manajemen peramalan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti, yang dimana peramalan memiliki sifat saling ketergantungan antara divisi atau bagian. Kesalahan dalam proyek penjualan akan merugikan pada ramalan agar pengeluaran operasi alur kas, persediaan, dan sebagainya. Pentingnya strategi terhadap peramalan merupakan estimasi atau permintaan hingga permintaan aktual. Menjadi diketahui peramalan permintaan metode mendorong keputusan dalam bayaran banyak area meliputi manajemen rantai pasokan, sumber daya manusia, dan kapasitas tujuan langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama, menentukan penggunaan peramalan. Yang kedua, memiliki barang yang akan diramalkan. Yang ketiga, pendekatan peramalan adalah peramalan kuantitatif, peramalan yang menggunakan metode matematika untuk meramalkan permintaan, dan peramalan kualitatif, peramalan yang menghubungkan faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai. Peramalan berdasarkan pada runtun waktu menggunakan serangkaian poin data masa lalu untuk membuat peramalan. Ada 4 komponen: rute, waktu,
yang dimana metode peramalan asosiatif dengan analisis registrers, sebuah mode matematis garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel dengan dan independen. Sedangkan konsistif terhadap koleksi sebuah ukuran dari kuatnya hubungan antara dua variabel. Peramalan dalam sektor jasa memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik, bahkan interval per 15 menit permintaan selama hari libur atau dalam peristiwa cuaca tertentu juga harus ditelusuri. Ya, sekian jawaban saya. Jika banyak salah kata, mohon maaf. Terima kasih.